Leo, bagaimana bisa para pejabat meniru Pak Prabowo, mendukung gerakan Pak Prabowo, cinta tanah air, basmi koruptor, keadilan ditegakkan? Wajar kalau Pak Prabowo bisa begitu, karena asetnya sudah triliunan, tanahnya hektar-hektaran. Sementara para pejabat lain yang lain kan kekayaannya nggak seperti Pak Prabowo. Gimana itu, Mas? Oh, gini ya. Pak Prabowo tanahnya maksudnya kan karena sudah kaya ya bisa memberantas korupsi. Nah itulah sebetulnya para koruptor garong-garong uang rakyat itu bukan orang miskin, udah kaya semua. Itu hidup untuk itu. Coba itu Riza Khalid itu. Riza Khalid itu sampai berpuluh-puluh turunan itu tidak akan habis uangnya dimakan. Jadi watak garong uang rakyat, koruptor atau pencoleng uang rakyat itu memang orang serakah. Jadi bukan karena tidak kaya, serakah dia. Begitu. Nah, terkait dengan Pak Prabowo tanahnya banyak, itu bukan tanahnya Pak Prabowo, tanah negara. Dan Pak Prabowo membayar pajak. Nah, yang lain ini malah guarong-guarong yang tidak membayar pajak itu banyak sekali, yang warnanya jutaan hektar itu ada di Indonesia. Nah, Pak Prabowo seperti itu kan menurut alasan Pak Prabowo ketika dulu 2014 kalau nggak salah ya, itu kan karena dia mau menyelamatkan aset Indonesia daripada jatuh ke tangan asing kan dulu seperti itu. Karena kalau asing kan nanti kan bisa jadi nggak bayar pajak, bisa jadi apa kan begitu. Kalau asing yang klotok. Nah, Pak Prabowo kan dulu asalnya kan seperti itu. Nah, akhirnya kan dia kan jadi orang kaya. Nah, jadinya orang kaya itu memang sudah masuk akal. Selagi Pak Prabowo itu tetap membayar pajak. Kan begitu. Ini lebih bagus dikelola apa namanya Pak Prabowo membayar pajak daripada dikelola siapapun yang nggak membayar pajak. Satu. Kedua, memang Pak Prabowo ini sekarang ini memang kondisinya menurut Mbah Yong memang presiden terbaik, terkuat lah. Kenapa saya bilang terkuat? Karena dia sudah tidak mikirkan hartanya lagi. Dia sudah tidak mikir mau mikirkan nanti nyarikan ke anak cucu, dia tidak pikir. Karena apa? Diri dia sudah selesai. Kalau Pak Prabowo hartanya triliunan, terus Bu Titi itu hartanya juga triliunan. Sementara dua orang kaya ini, anaknya kan cuma satu, itu pun hartanya sudah banyak. Makanya dia sudah selesai dengan diri sendiri dan mau memberantas korupsi. Dia dengan mewakafkan umurnya untuk rakyat, untuk kebaikan rakyat. Itu saya percaya karena dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tetapi kalau yang orang serakah, itu kalau Riza Khalid itu anaknya pun triliunan hartanya, tapi masih garong terus karena memang mental. Bukan faktor Pak Prabowo udah kaya terus tidak mau korupsi, tidak. Memang wataknya dia mau berbuat untuk negara. Kalau orang serakah, walaupun Riza Khalid itu dan itu para cukong-cukong penyelundup itu bukan miskin, dia pun sebenarnya sudah selesai dengan dirinya. Tapi saking serakahnya, dia tetap mau nyolong. Beda dengan Pak Prabowo, karena kita harus harus dukung program Pak Prabowo karena apa? Dengan penegakan hukum sekarang, pemberantasan korupsi besar-besaran seperti ini, ya semoga umur Pak Prabowo dipanjangkan dan diberikan kesehatan yang baik kan begitu. Menurut saya seperti itu. Jadi jangan kita Pak Prabowo sudah kaya, lah nyolong itu masih kurang. Bukan, faktor penyolong negara ini bukan karena dia itu orang miskin, karena orang miskin seperti kita tidak bisa nyolong, tidak bisa korupsi. Yang bisa nyolong itu semua orang kaya, punya pengaruh, punya jabatan, dan punya uang, itulah baru bisa nyolong. Itu karena dia itu serakah. Jadi perbedaan Pak Prabowo dan para koruptor itu sama-sama kaya, tapi yang satu itu serakah, yang satu mau berbuat untuk bangsa ini. Jadi ketika dia nanti sudah nggak menjabat, minimal dikenang oleh masyarakat Indonesia kan kebaikannya kan begitu. Terima kasih, saya rasa seperti itu.